Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil website kami yaitu Jelajah Jateng yang berkaitan tentang informasi pariwisata di Jawa Tengah. Saya, Anastasia Islami, dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 048 akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang dibuatnya website Jelajah Jateng. Informasi mengenai keberagaman destinasi wisata di Jawa Tengah masih belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini menyebabkan traveler kesulitan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Saat merencanakan traveling, selain itu, media informasi umumnya hanya memberikan informasi tanpa feedback yang interaktif untuk traveler. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang meningkat, diperlukan media informasi pariwisata berbasis website interaktif. Tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memberikan pengalaman yang menarik, lengkap, dan user-friendly. Rumusan masalahnya, ini hanya berkaitan tentang bagaimana merancang website yang informatif pada Provinsi Jawa Tengah yang informatif, fungsional, dan user-friendly. Yang kedua yaitu bagaimana mengembangkan website pariwisata yang interaktif sehingga memberikan user experience yang menarik bagi traveler. Yang ketiga yaitu bagaimana menyediakan fitur interaktif dan informatif bagi traveler dalam memperoleh informasi tambahan. Manfaat pengembangan website untuk traveler dapat memperoleh informasi yang informatif terkait destinasi wisata di Jawa Tengah. Untuk masyarakat dan pengelola yaitu membantu perekonomian dikarenakan dari website sebagai media promosi dan informasi tersebut para wisatawan dapat mengunjungi berbagai wisata di Jawa Tengah. Yang terakhir, untuk pengembangan pariwisata daerah diharapkan dapat mendukung peningkatan minat pada kunjungan wisata sehingga citra wisata di Jawa Tengah lebih ikonik dan kuat. Izin melanjutkan, saya Nela Ardazarani dengan 3 digit NIM terakhir 041. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram sistem informasi website Jelajah Jateng yang menggambarkan aktor serta fungsi-fungsi utama yang tersedia di dalam sistem. Terdapat 2 aktor, yaitu tamu sebagai pengguna umum serta admin sebagai pengelola sistem. Tamu dapat melakukan autentikasi seperti registrasi akun, login, dan juga logout. Lalu interaksi tamu yang bisa dilakukan kepada sistem yaitu menambahkan destinasi ke wishlist, memberi rating destinasi, serta mencari daftar destinasi serta memberi favorit destinasi. Lalu sebagai sisi admin dapat melakukan verifikasi data seperti moderasi rating, validasi data destinasi. Lalu, admin juga bisa memanage master data seperti kelola destinasi, kelola kategori wisata, kelola lokasi semacam kota atau kabupaten, lalu dapat kelola foto destinasi. Lalu selanjutnya yaitu activity diagram. Pada bagian ini ditampilkan activity diagram website Jelajah Jateng yang menjelaskan alur aktivitas pengguna sistem dan juga admin dalam proses interaksi website. Yang dimulai yaitu user dapat melihat destinasi, lalu sisi admin dapat mengelola master data, lalu info tampilan akan ditampilkan kepada user yaitu user dapat melihat destinasi, lalu dapat login atau registrasi akun, lalu dapat menambahkan tanda favorit di destinasi, lalu menambahkan wishlist destinasi yang diinginkan. Lalu di sini user dapat ada 2 pilihan yaitu memberikan rating atau tidak memberikan rating. Apabila user ingin menambahkan rating, maka user dapat menambahkan rating 1 hingga 5, lalu menambahkan komentar yang sesuai. Lalu sistem akan memperbarui data rating. Lalu, admin akan mengelola rating-rating dari user, dan admin dapat diberikan pilihan iya atau tidak untuk menampilkan rating. Apabila iya, maka admin dapat mengkonfirmasi untuk menampilkan rating kepada sistem, lalu yang akan bisa dilihat oleh user
melihat rating tersebut. Apabila tidak, maka admin bisa menghapusnya. Lalu ini ada arsitektur sistem. Arsitektur sistem website Jelajah Jateng yaitu gambaran cara kerja website dari sisi pengguna sampai data tersimpan di server. Lalu ada entity relation diagram seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu ada logical schema. Logical schema menunjukkan rancangan struktur basis data yang berisikan tabel, atribut, serta relasi pada website Jelajah Jateng. Tabel inti yang menjadi pusat informasi wisata yaitu destinasi. Izin melanjutkan, ini adalah desain antarmuka untuk user, di mana tampilannya berisi login, sign up, home, about us, dan profile. Selanjutnya, ada favorites, wishlist, dan destination. Desain admin antarmuka memiliki beberapa fungsi seperti desain CRUD, kota CRUD, kelola ulasan, kelola user, tambah admin, lalu ada dashboard, about and theme, dan edit footer. Pada destinasi CRUD sendiri, dia memiliki nama wisata untuk diisikan nama wisata baru, lalu kota ini merupakan dropdown dari data kota yang bisa ditambahkan pada CRUD kota. Lalu untuk kelola ulasan ini digunakan untuk menampilkan ulasan pada indeks atau halaman awal user. Untuk kelola user di sini untuk menampilkan data-data user yang telah terdaftar termasuk password. Lalu di sini juga ada admin tapi tidak bisa dihapus melalui kelola user. Lalu untuk tambah admin memiliki fitur untuk menambahkan admin. Lalu untuk dashboard, kita di sini menampilkan statistik seperti tren jumlah ulasan per bulan, rata-rata rating per destinasi, distribusi rating. Lalu untuk di atas ada total destinasi, total ulasan, user yang telah terregistrasi. Lalu about on theme, di sini kita bisa mengedit halaman about us seperti paragraf, dan untuk data theme ini digunakan untuk misal perubahan ada pada theme. Untuk footer sendiri kita juga bisa diedit melalui edit footer. Cukup sekian penjelasan singkat dari kami yang akan dilanjutkan oleh demonstrasi website yang telah kami rancang. Berikut adalah halaman awal ketika kita belum login pada halaman user. Di sini ada beberapa tampilan foto. Lalu ada cuplikan about us. Ketika kita pencet read more akan masuk ke about. Di sini kita mengurutkan destinasi dengan rating tertinggi. Seperti bintang 5, 2 ulasan. Candi Borobudur, Gunung Sindoro, Langsewu, Lumpia Kang Lombo, air terjun Pringgodani. Untuk ulasan, di sini menampilkan ulasan dari berbagai user yang telah dipilih oleh admin untuk ditampilkan. Lalu di sini ada footer. Di sini about bisa diakses walaupun belum login. Di sini berisi tentang penjelasan kenapa website ini dibuat. Di sini ada foto dari tim kita. Lalu untuk medsos, sekarang kita mencoba untuk login. Untuk favorit, wishlist, destination tidak bisa diakses sebelum kita login. Jadi kita login dulu, kita daftar. Untuk awal kita buat nama lengkap seperti Vainon.
Untuk email kita isi passwordnya, ulangi passwordnya, lalu daftar. Jika berhasil, data telah dibuat. Kita masukkan di sini Vainona Clea, lalu untuk password yang kita bikin tadi. Berikut adalah tampilan setelah kita login. Untuk index log tetap sama. Di sini akan muncul nama user dan menghapus untuk login atau singkatnya. Untuk upload tetap sama. Lalu untuk wishlist di sini kita digunakan untuk membuat catatan tentang destinasi yang ingin dikunjungi. Di sini bebas untuk memilih, seperti kita bikin Suramadu, alamat Suramadu. Kita perkirakan untuk pergi ke sana tanggal 7 ya. Kategorinya wisata alam. Harga yang dikeluarkan estimasinya 17.000. Message-nya opsional, lalu kita kirim. Jika sudah berhasil, akan wishlist berhasil disimpan ke database. Lalu di sini akan tampil catatan saya yang telah dibuat. Untuk destinasi sendiri, di sini memiliki fitur search yang bisa digunakan. Seperti kita ingin mencari Semarang, akan menampilkan semua hasil untuk Semarang, atau bisa juga untuk langsung nama destinasi seperti candi. Kita search. Berikut adalah candi-candi yang ada. Untuk alam, jika tidak ada hasil maka tidak ada destinasi yang ditemukan. Kita reset filter. Apabila kita pencet yang alam, maka yang keluar adalah wisata-wisata yang berbau dengan alam. Begitupun juga dengan kuliner dan juga perkotaan. Lalu pada halaman ini kita bisa menambahkan favorit. Seperti saya ingin memberikan favorit Pantai Menganti, lalu ada Saloka, dan juga ada Sate Buntel. Apabila saya sudah menambahkan favorit, maka tanda-tanda favorit tersebut masuk ke laman favorit. Berikut adalah tempat-tempat yang tadi saya sudah beri tanda favorit. Lalu untuk profile, kita ada profile, lalu button logout. Di profile sendiri berisi tentang page user, nama username, lalu emailnya. Sini untuk email dan nama lengkap. Kita bisa untuk logout. Lalu kita coba login untuk admin. Di sini akan muncul nama admin. Lalu langsung kita masuk ke profile. Nah, pada administrator sendiri, untuk tampilan user tetap sama semua, namun ada tambahan fitur untuk kembali ke settingan admin, yaitu pada admin panel. Dan admin panel ini pada user tidak ada. Selanjutnya yaitu ada tampilan admin. Di sini admin dapat
Melihat dashboard yang pertama, ada jumlah destinasi yang didaftarkan kepada sistem. Lalu ada total ulasan yang dimasukkan oleh user sebanyak 16. Lalu ada 19 user yang terdaftar pada sistem kami. Lalu di sini ada grafik mengenai tren jumlah ulasan per bulannya. Lalu ada rata-rata per destinasi. Lalu selanjutnya yaitu ada distribusi rating 1 hingga 5. Di sini distribusi rating yaitu berapa banyak orang yang menilai nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini terlihat bahwa rating 5 dinilai oleh 11 orang, rating 4 dinilai oleh 3 orang, rating 3 dinilai oleh 2 orang. Baik, di sini merupakan halaman yang digunakan untuk create, read, update, dan delete untuk destinasi. Di sini menampilkan form destinasi dan data destinasi wisata. Form destinasi digunakan untuk menambahkan wisata untuk halaman user. Di sini admin dapat menginput nama wisata, contohnya Pantai Menganti. Lalu pilih kota. Jika pada pilihan kota tidak terdapat kota yang sesuai, maka dapat menggunakan halaman kota untuk menambahkan nama kota yang diinginkan. Contohnya Kebumen. Lalu klik simpan. Lalu lanjut ke form destinasi kembali. Input nama wisata sebelumnya. Pilih kota yaitu Kebumen. Pilih kategori di sini terdapat 3, yaitu alam, kuliner, dan perkotaan. Karena Pantai Menganti termasuk kategori alam, maka pilih alam. Tambahkan deskripsi, contohnya Pantai Menganti Indonesia. Lalu untuk menambahkan URL foto, dapat mengcopy URL dari Google ataupun platform lainnya. Contohnya ini. Copy link address, lalu kembali masukkan URL tadi, lalu klik simpan. Jika muncul alert seperti ini, maka destinasi berhasil ditambahkan untuk dimunculkan pada halaman user. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman ulasan. Pada halaman ulasan ini digunakan admin untuk mengelola ulasan pengunjung yang akan ditampilkan pada halaman indeks. Di sini terdapat nama pengunjung, destinasi, ulasan yang dikirimkan oleh pengunjung, rating yang diberikan pengunjung, status, dan aksi. Pada button berwarna hijau atau centang ini digunakan admin untuk menerima atau mengirim ulasan user yang akan ditampilkan pada halaman indeks. Pada button berwarna merah ini atau silang digunakan admin untuk menolak ulasan user yang tidak sesuai pada destinasinya. Sebagai contoh, kita memilih nama pengunjung lebih keren dari Bon Jovi. Kita klik centang ini, klik OK. Jika sudah memunculkan status ulasan berhasil diubah, maka ulasan berhasil ditampilkan pada halaman indeks. Pada kelola user ini, dia bertujuan untuk menampilkan user-user yang telah didaftarkan pada sistem kami. Di sini ada bagian admin serta bagian user. Apabila ingin menambahkan admin, maka kita klik yang tambah admin.
lalu kita bisa mendaftarkannya. Lalu bisa klik tambahkan admin. Lalu kita akan memeriksa di bagian sudah masuk. Lalu ke halaman About and Team. Di sini adalah page untuk menampilkan About Us pada website user. Di sini ada bagian edit. Apabila ingin memperbarui data atau mengubah data, maka kita bisa edit. Namun karena bagian About Us sudah pasti dan tidak akan berubah, maka saya tidak bisa mengubah. Lalu bagian data team. Data team ini yang ada di About Us itu yang mengerjakan website ini. Ada saya, Nela Ardazarani, lalu Anastasia Islami, lalu Ainur Rahman. Kalau misalnya mengedit, bisa klik yang pensil ini, lalu bisa memperbarui data seperti nama, NIM, posisi, foto URL, lalu ada link Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Lalu kalau sudah, lalu klik simpan. Maka data akan memperbarui. Lalu selanjutnya yaitu ada edit footer. Edit footer ini biasanya yang berada di bawah, yang berwarna hitam biasanya. Apabila ingin memperbarui data juga atau mengubah data, maka kita bisa mengeditnya. Ada alamat, nomor telepon, email, fax, Instagram URL, Facebook URL, Twitter URL, serta LinkedIn URL. Apabila ada perubahan data, maka kita bisa pencet update footer. Kalau misalnya kita menghapus footer, maka kita bisa reset dan kita mengulang footer. Baik, sekian yang demonstrasi yang telah kita lakukan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.